Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na ma 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Alhamdulillah Allah telah memudahkan bagi kita untuk salat berjamaah di musalla di surau yang kita cintai. Kita mesti mengatakan, ya Allah, kami mencintai rumahmu, maka cintailah kami. Sepatutnya anak-anak para jemaah mengatakan, ya Allah, kami mencintai rumahmu. Rumah Allah itu masjid, musalla, surau dan lain-lain. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatal mamat banina wa hafada. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatal mamat banina wa hafada. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatal mamat banina wa hafada. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa kita berjamaah didengar Allah. Kita mau bincang sedikit ayat surah Sajadah. Mungkin kita ambil satu ayat saja. Berapa ayat? Satu ayat saja untuk renungan ya. Apa katanya di sana? Tentang kejadian manusia, tentang nikmat yang diberikan Allah kepada manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang nikmat anggota badan. Apa katanya di sini? Apa katanya? Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. Semua ciptaan Allah baik semuanya. Tidak ada yang tak baik. Kemudian kejadian manusia pertama, insan pertama siapa? Min tin, dibuat dari tanah liat. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Ini ayat nomor 8. Kemudian keturunan Adam, anak cucu Adam terbuat dari air katanya. Tsumma sawwahu. Air tadi diolah, diproses di mana? Di mana Anda dijadikan? Dalam rahim ibu. Tsumma sawwahu. Kemudian kejadian manusia itu dalam rahim ibunya masing-masing dijadikan dengan sempurna, dengan kemas. Wa nafakha fihi min ruhi. Kemudian dalam perut ibunya ditiupkan roh. Ini ayatnya. Di mana ditiupkan roh? Dalam rahim ibunya. Keterangan secara terperinci ada dalam surah Al-Mu'minun, ada dalam surah Al-Hajj, dalam surah lain juga. Ada dalam surah Al-Insan. Wa ja'ala lakumus sama'. Ini ayat 9. Wa ja'ala lakumus sama'. Allah beri apa? Telinga, pendengaran. Wal abasar. Wa ja'ala lakumus sama' wal abasar. Penglihatan ataupun mata. Ada telinga, ada? Coba kalau tidak ada telinga. Tidak ada telinganya, peka. Mata, macam mana mau belajar? Ustaz cakap dia tak dengar, Buya cakap tak dengar, maknya panggil, ayahnya panggil, tak dengar, tak connect. Karena tidak ada
Susah ya. Wa ja'ala lakumus sama', saya sudah ditiupkan ruh di dalam rahim ibu, dipasanglah telinga. Wal absar, dipasang mata. Wal afidah, dikasih hati. 3 fasilitas penting dalam kehidupan manusia. Pertama, yang kedua, yang ketiga, qalilam ma tashkurun. Dia cakap qalil, apa artinya? Sedikit. Qalilam ma tashkurun, sedikit yang bersyukur. Ini air sini, air. Qalilam ma tashkurun. Bismillah. Tak apa ya, maaf. Allah mengingatkan kita tentang kejadian Anda. Anda dijadikan dalam rahim ibu. Berapa lama dalam rahim ibu? 9 bulan. Subhanallah. Siapa yang mengaturkan kejadian manusia? Allah. Siapa yang memasang anggota badannya, kelengkapannya? Allah. Siapa yang meniupkan roh? Allah. Di mana ditiupkan? Dalam rahim ibu. Ingat-ingatlah ya. Anda ini makhluk Allah, ciptaan Allah. Pernah Yahya bin Mu'az terlihat seorang ayah membawa anak kecil. Mungkin sudah pernah disebut di sini, tapi ini perlu diingat selalu. Yahya bin Mu'az Ar-Razi rahimahullah, tokoh ulama yang tersohor zaman dulu. Namanya tetap disebut. Anak-anak ini mesti tahu banyak sejarah ulama. Siapa namanya tadi? Yahya bin Mu'az Ar-Razi melihat seorang ayah membawa anak kecil. Lalu ditanya oleh Yahya, "Atuhibbuhu? Do you love him?" Apa artinya? Apa artinya? Atuhibbuhu? Apakah Anda mencintai anak ini? Atuhibbu, ahabba yuhibbu, cinta. Do you love him? Love itu apa? Cinta. Adakah Anda mencintai anak ini? Iya dong, katanya. Ini anak gue, buah hati belahan jiwa, buah hati sibiran tulang. Ini darah dagingku, darah dagingnya. Mestilah saya mencintainya. Kata siapa? Si lelaki. Waktu ditanya oleh ulama besar. Ini ulama mengajar kita mengenal Allah. Ulama mengajar kita mengenal. Iyalah, katanya. Ini anak saya. Saya boleh. saya ya. Saya mestilah mencintai anak ini. 6 bulan dalam kandungan, 6 bulan, 9 ya. 9 bulan dalam perut ibunya saya jaga. Waktu lahir saya pelihara dengan baik. Dah gede macam ini, tentulah saya sayang sama anak kandung, buah hati belahan jiwa. Mestilah sayang sama buah hati belahan jiwa, buah hati sibiran tulang, kata orang Minang. Apa kata Yahya? Demikianlah cinta ayah kepada anak. Demikianlah cinta Anda kepada anak. Macam mana dengan cinta Khalik? Macam mana dengan cinta Khalik? Anda ayah, Allah itu Khalik. Anda seorang bahasa Arabnya apa? Walid. Bahasa Arabnya apa? Walid. Abun, ayah juga. Bahasa Arab ini kaya dengan bahasa. Walid, ayah. Walidah, ibu. Walid, walidah, walad, anak. Maulud, baby baru lahir. Kalau baru lahir, maulud namanya. Anda seorang ayah mencintai anak karena status Anda seorang
Macam mana cinta Khalik terhadap makhluk yang dia sendiri buat, Allah yang menciptakan. Mana yang hebat cinta ayah dengan cinta Khalik? Khalik dong, ini ayah saja. Kadang ayah ni baru kecil anaknya dah pisah dengan ibunya, tinggalkannya anak bersama ibu. La ilaha illallah. Kadang-kadang ayah ya, ayah yang kurang apa? Kurang berfikir jauh. Bila anaknya dah lahir, belum umur setahun dah berpisah dengan istri. Nauzubillah. Kata Yahya bin Mu'az, mana yang hebat cinta Allah Al-Khaliq terhadap semua manusia, karena semua ini ciptaan Allah. Tentulah hebat ciptaan Khaliq terhadap makhluk. Itu artinya ciptaan yang diciptakan. Kita ini semua makhluk. Allah itu Khaliq. Allah menjadikan manusia, Allah menjadikan makhluk semuanya. Allah menjadikan bumi, menjadikan langit, menjadikan alam ini, menurunkan hujan, menentukan malam dan siang, siang dan malam, hujan dan panas, sehat dan sakit. Semuanya siapa yang mengurus? Rabbul Alamin. Siapa yang mengurus? Rabbul Alamin. Nah, apa tandanya orang itu dicintai Allah? Coba. Kalau itu kemarin sudah tuh. Yang cobaan saja. Betul. Apa tandanya orang itu dicintai Allah di pagi hari ini? Apa tandanya? Di pagi hari dalam suasana sebegini, apa tandanya Allah itu mencintai Anda? Coba. Kuat sikit. Masya Allah. Diringankannya langkahnya datang ke rumah Allah. Diajaknya ke rumahnya, dipanggilnya ke rumahnya. Tanda orang dicintai Allah, ringan langkahnya ke rumah Allah. Mau mendengar panggilan apa itu panggilan ilahi? Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi siapa yang azan? Siapa yang azan tadi? Azan pertama? Buya. Kenapa enggak anak Buya? Berarti Allah memilih Buya, tidak memilih anaknya untuk azan. Rebutlah, saya dulu azan Buya. Saya ingin dicintai Allah. Baik, tandanya Allah mencintai orang itu di pagi hari, datang ke rumah Allah, tidak tidur. Pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Kapan? Ada sahabat mengadu kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, orang itu tadi malam tahajud enggak, sembahyang subuh ke masjid enggak. Kata siapa? Sahabat melapor kata Rasulullah, dzakar rajulu bala syaitani fi udhuni. Orang itu dah terkencing syaitan di telinganya. La ilaha. Orang yang tahajud tidak, melangkah ke rumah Allah untuk salat berjamaah tidak, kata Rasulullah, bala syaitanu fi udhuni. Terkencing syaitan di telinganya. Nanti balik rumah tengok ayah tak kami, ya aduh sedihnya. Ayah sudah dikencingi syaitan. Nanti marah ayah sama anaknya. Kalau ayah yang negatif, kalau ayah yang positif thinking dikasihnya jempol. Di mana kau belajar nak? Siapa yang mengajar kau? Terima kasihlah yang mengajar kau itu nak. Macam cerita si anak yang kelas berapa? 3 SD. Apa ceritanya? Muallim di sekolah menyuruh anak itu ke masjid. Lalu dia balik rumah nangis. Siapa kawan saya ke masjid? Saya kecil, rumah masjid jauh. Saya tidak berani pergi sendiri. Nangis dia. Tidak tidur satu malam. Tidak tidur. Sampai Allah memanggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia duduk dalam rumahnya di depan pintu. Dia dengar ada orang melintas depan rumah. Dia tengok, oh ini kakek teman gue ini. Oke,
I have follow him. I have follow. Follow itu apa? Ikut. I have follow him. Saya akan ikut kakek ini. 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Dia mengikuti kakek teman jiran sebelah. Kemudian apa yang berlaku? Meninggal si kakek. Apa yang terjadi sesudah itu? Menangis ya anak, nangis. Tanya mandehnya, tanya ayahnya. Ba menangis yuang. Ya. Siko buyong orang siko ndak? Ndak? Hah? Sama anak lelaki panggil apa? Buyong ndak? Apa? Anggo mandailing silian, aso tangis kalian. Aso tangis ko amang. Ning inang ni umak ni anggo mandailing dah. Anggo pasal minang nak ama. Hah? Apa? Aso tangis kok ucok katanya. Nah, kenapa menangis nak? Apa kata si anak? Karena kakek itu meninggal. Itu bukan kakekmu loh, bukan temanmu bermain. Ya ilahi, kalau ayah meninggal, apa katanya? Saya tidak menangis. Hebat anak. Ini anak jannah. Kalau bapak yang menangis, kalau bapak yang meninggal saya tidak menangis. Kenapa rupanya? Ayah tidak ke masjid. Tengok masjid ramai, ayah yang tidak ke masjid. Tidak ada artinya hidup jauh hati dari maka kita dipanggil berapa kali? Dipanggil ke rumah Allah sehari semalam? 2 kali. Adole sebelum azan subuh, lewat tengah malam Allah memanggil juga. Ada announcement. Announcement itu apa? Himbauan, panggilan, pengumuman. Ada Allah mengumumkan jam 1:30, jam 1:30 sampai terbit fajar. Allah memanggil setiap hambanya untuk tahajud. Masya Allah. Allah memanggil setiap hambanya untuk bukan datang ke rumahnya, berada di atas sejadah. Subhanallah, subhanallah. Ada cerita anak kelas 2 SMA, kelas 2, dia ini sebelum dia meninggal, dia tercium jannah. Tercium? Kebetulan si anak ini kelas berapa tadi? 2 SMA. Kebetulan dia tertembak, terkena peluru, tak disengaja. Peluru nyasar, peluru sesat, terkenalah tembus dadanya. Keadaannya sangat gawat, sangat kritikal, sangat dibawa ke hospital, naik ambulan. Di jalan ditengoknya ibunya nangis, bapaknya nangis. Mak katanya, tak usah menangis lah mak, saya sudah tercium bau jannah. Tercium? Anak kelas 2 SMA. Mak, tak usah menangis lah mak, saya sekejap lagi. Sekejap tu bahasa apa tu? Terpakai juga bahasa Malaysia ya. Saya sebentar lagi akan meninggal mak, soalnya saya sudah tercium bau jannah. Mak tak usah risau, tak usah gelisah. Dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, dia masuk ICU. ICU ni apa? Oh, Masya Allah, ruang gawat darurat katanya. ICU, Intensive Care Unit, itu bahasa Inggris. Bagian UGD ya. Dibawa ke UGD, sampai di UGD cakap sama dokter, nggak usah repot-repot deh, saya akan meninggal sebentar lagi. Ini saat-saat terakhir saya hidup. Saya tak usah dibantu, tak usah dirawat, tak usah diapa-apain, karena saya sudah jelas akan meninggal. Yang penting bagi saya katanya, panggil ibu saya, panggil ayah, saya ingin pamitan. Ingin selamat tinggal, selamat pergi. Dipanggil ayah dan ibunya, maafkan saya mak ya, ayah maafkan saya,
saya akan meninggal sebentar lagi, doakan saya. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, seperti orang bertasyahud, diangkatnya, digenggamnya jari macam ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, terus nyawanya melayang. Allahumma rzuqna husnal khatimah, Allahumma rzuqna husnal khatimah, Allahumma ja'al akhir kalamina indan tihai ajalina la ilaha illallah. Dokter tadi kaget, apa? Tacangang. Bahasa Ceko tacangang. Heran, Pak. Apa rahasianya anak muda kelas 2 SMA demikian hebat saat kematiannya? Lalu ditanya oleh dokter, ditanya ayah dengan ibu, apa kelebihan anak ini? Nah, ini kamu perlu ingat nih. Apa kelebihannya? Pertama, ringan langkahnya ke masjid waktu sholat berjamaah. Ringan langkahnya ke mes. Yang kedua, ringan tangannya memegang Al-Quran. Susah tangannya memegang ini menggeletar tangannya, takut. Nah, memegang ini bahagia dia. Yang ketiga, sholat tahajud tidak tinggal. Sholat tahajud tidak tinggal. Apa tadi? Sholat berjamaah satu, atau ringan langkahnya ke masjid. Kemudian selalu membaca Quran. Yang ketiga, apa? Sholat tahajud. Yang keempat, kalau dia pergi ke masjid sholat subuh, dibangunkannya ahli keluarga, tidak boleh tidur. Tidak boleh tidur. Dia ketuk door to door. Door to door itu apa? Hah? Ketuk pintu semuanya. Tidak boleh tidur waktu Allahu Akbar berkumandang. Tidak boleh tidur waktu as-salatu khairum minan naum. Jangan ada yang tidur di rumah. Dan dia pergi ke masjid. Itulah mulianya orang ini. Lalu bila saat dia meninggal, dia tercium bau jannah. Tercium bau jannah. Dan dia berangkat, pergi, berpulang ke hadirat Allah dengan tenang dan senang. Radhiyatan mardhiyah. Coba ikutkan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radhiyatan mardhiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jannati itu apa? Surga. Ini orang yang tenang, tentram, bahagia, happy dengan imannya, dengan kecintaannya kepada Allah. Waktu dia nak meninggal, dia radiyah, dia senang. Mardiyah, dan dia disenangi. Senang dan dia suka nak mati. Ayah, ibu dan sanak saudara, sahabat andai senang hati melepas kepergiannya karena dia ini ahlul jan. Fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam kumpulan golongan hambaku, kata Allah. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam Jadi dah banyak cerita sebenarnya ya. Cerita yang terakhir ini adalah dalam satu buku bahasa Indonesia, judulnya Kesaksian Seorang Dokter bukunya. Buku ini bestseller, buku laris. Apa judulnya? Kesaksian Seorang Dokter, pengarangnya Dr. Khalid Abdul Aziz Al-Jubair. Kalau kamu ada kesempatan boleh lihat nanti, atau minta sama ayah dan ibu tolong carikan buku ini, buku pedoman untuk mencapai jannah. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina warda anna
ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghis birahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah aslih lana sya'nana kullah wala takilna ila anfusina tarfat ain. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Inni uhibbukum fillah. Jazakumullah khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.